Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ala kulli sahabati wa tabi'in thumma ila jami'il a'immatil mujtahidin wa muslimin. Sesudah musnad al-Jadid Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sulaiman Al-Hadami ila musnad al-Kitab Syekh Nawawi Al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim Syekh Al-Ilahiyah wal-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat istiqomah di dalam kita belajar. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah cintai dan Allah bimbing kehidupan kita. Amin. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, saya sering baca di sini. Hadisnya motivasi buat kita semua, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, yang artinya siapa yang Allah kehendaki hidupnya itu baik, kehidupannya itu selamat. Siapa yang Allah kehendaki ia baik, ia selamat, yufaqihu fiddin, maka niscaya Allah akan fahamkan dalam urusan agama. Hal ini tentu merupakan satu pijakan bahwa ketika baik dan buruk itu harus kita kembalikan kepada yang memiliki aturan ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam hal ini berbicara agama itu dasarnya itu harus ilmu pengetahuan dari sumber yang benar, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan referensi dari kitab-kitab yang sudah dikarang oleh para ulama yang memiliki otoritas di dalam keilmuannya. Karena hari ini banyak orang-orang yang sudah dianggapnya ulama, dianggapnya penulis kitab, dianggapnya ilmuwan, tetapi berpijak pada dasar-dasar yang salah. Nah, ini tentu dengan demikian ini tidak masuk dalam kategori hadis ini. Kategori hadis yang disebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barangkali ia paham dalam urusan agama, akan tetapi kepahamannya ini tidak berdasarkan kepada ilmu pengetahuan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada satu ungkapan dari sahabat Anas. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala. Jadi sahabat Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik ini pernah berkata. Jadi ini perkataan yang sering dianggapnya hadis. Di sini sebetulnya perkataan ini bukanlah hadis dari Nabi. Isinya utlubul ilma walau bisini fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya kan, kita sering sekali mendengar perkataan ini bahwa ini adalah hadis.
Namun ternyata di dalam referensi kitab ini yang ditulis oleh Abulis As-Samarqand, di sini dijelaskan bahwa ini merupakan perkataan dari Anas bin Malik, seorang sahabat. Utlubul ilma walau bisini, carilah ilmu walau ke negeri Cina. Jauh juga kalau dari sini ya. Harus sampai belum mudik. Fa'inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Karena sesungguhnya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi pernyataan utlubul ilma walau bisin ini merupakan tafsiran atau merupakan penjelas dari sebuah hadis dari Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wakila dikatakan di dalam hadis yang lain ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi sahabat Anas bin Malik itu ingin mengatakan kepada kita semua bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa mencari ilmu itu wajib, dan beliau membuat satu pernyataan, carilah ilmu walau ke tempat yang jauh. Karena pada saat itu orang Arab mengatakan bahwa negeri Cina itu adalah negeri yang jauh dari kampung Arab sana. Dan negeri Cina ini merupakan satu negara yang dari dulu memang sudah dikenal oleh masyarakat Arab, yaitu terkenalnya memang dari sisi perdagangan, dari sisi pengembaraan, dari sisi produk-produk barangnya. Maka untuk menyatakan gambaran jauhnya itu disebutlah carilah ilmu walau harus pergi ke negeri Cina. Ya, kalau dari Indonesia ini sumber ilmu pengetahuan itu ya sudah sangat banyak di Indonesia sendiri. Karena Indonesia ini memiliki kelebihan-kelebihan, diantaranya adalah penduduknya mayoritas beragama Islam, kemudian banyak alim ulama, kemudian juga banyak sekali sumber-sumber ilmunya itu, yaitu pondok-pondok pesantren. Pondok-pondok pesantren yang merupakan sumber ilmu pengetahuan. Dan kitab yang kita pegang ini adalah kitab yang dikarang oleh Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrumi. Jadi Salim bin Sumer Al-Hadrumi ini asalnya dari Hadramaut, dari Yaman, yang diperjelas, yang ditafsir atau dibuat kitab nasihatnya ini oleh seorang ulama terkenal Nusantara, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini ya. Orang Banten asli yang menjadi guru di Makkah, dan beliau wafat dan dimakamkan di sana. Alhamdulillah udah ke sana, udah kemari. Jadi keren banget ya, ada orang Indonesia yang mengarang kitab diajarkan di Arab Saudi. Jadi keren luar biasa orang Indonesia ini. Dan masih banyak lagi karangan-karangan kitab yang lain. Maka hari ini sebetulnya tidak salah kalau ada orang yang berbangga. Untuk apa nyari ilmu pengetahuan jauh ke negeri orang? Di Indonesia saja itu sumber ilmu pengetahuan utamanya adalah ilmu pengetahuan agama. Itu tidak salah. Namun tentu ya nggak seperti itu juga. Ada seorang tokoh analis politik ya. Seorang tokoh analis politik ini mengatakan bahwa sekarang negeri yang tetap menjadi sangat ditakuti oleh Eropa, terutama adalah Amerika. Ya, itu adalah negara-negara yang memang asli penduduk Arab itu sendiri. Di antaranya seperti Afghanistan, seperti Palestina sendiri ya, seperti negara-negara
ikuti. Kenapa demikian? Karena masyarakatnya itu adalah masyarakat yang memiliki semacam tarbiyah, bisa mengajarkan kepada anak cucu mereka itu memiliki satu kemampuan dan kekuatan akidah yang kuat. Benar-benar mereka akan menjalankan Islam dengan yang sesungguhnya, dalam arti sesuai dengan Quran dan hadis. Jadi Islamnya itu benar-benar diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nyatanya kita kan di Indonesia ini kan memang mayoritas beragama Islam, tetapi kan ya mohon maaf, banyak sekali orang Islam itu sendiri yang ketika digulirkan undang-undang perampasan aset koruptor itu kan paling bersuara keras. Orang Islam yang bersuara ketika digulirkan tentang undang-undang pornografi, porno aksi, itu juga orang Islam yang menentang. Jadi Islam iya Islam, akan tetapi tidak mau menjalankan ajaran agamanya dengan sempurna, dengan baik. Sehingga inilah yang menyebabkan masyarakat kita mayoritas beragama Islam, akan tetapi sulit sekali kita mendapatkan kemakmuran di negara kita sendiri. Kita masih sangat tergantung kepada pihak asing. Kita ini bangsa yang mudah sekali dalam bahasa kita mungkin diobok-obok gitu ya, diobok-obok oleh asing. Karena apa? Karena masyarakat kita ini beragama Islam, mayoritas agamanya Islam, akan tetapi jauh dari nilai-nilai ajaran agama Islam. Ini sangat disayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa Abu Hurairah. Nah, ini baru hadis nih. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nabi bersabda, ma'ubidallahu bisyai'in afdola min fikhin fiddin. Jadi tidaklah Allah ini adalah hamba yang disembah yang lebih utama dengan ilmu pengetahuan di dalam beragama fiddini walifaqihin wahidin asyaddu ala syaitoni min alfi abidin. Nah, wa inna likulli syai'in imadan wa imadud dini al-fiqh. Jadi Allah ini, kita sudah tidak ragukan bahwa Allah adalah zat yang disembah oleh kita semua. Akan tetapi penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa menjadi lebih baik kecuali jika dilakukan oleh orang-orang yang paham dengan agama. Prakteknya gimana? Kita sholat nih, masing-masing kita semua sholat. Rukuknya kita ruku, sujudnya kita sujud, bacaannya kita baca. Akan tetap satu orang dengan orang lainnya di dalam menyembah Allah, di dalam kita melaksanakan sholat itu nilainya berbeda-beda. Kalau yang satu takbiratul ihramnya sudah benar, bacaannya Allahu Akbar sudah sempurna. Tapi yang lainnya tidak tahu, tidak paham isi maknanya. Yang lainnya benar-benar paham maknanya. Dan yang lainnya juga ada yang lebih paham dan lebih menghayati ketika mengucapkan Allahu Akbar dalam sholat itu benar-benar jiwa dan raganya itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha besar. Artinya satu orang dengan yang lainnya nilainya berbeda. Disebabkan karena apa di sini? Karena ilmu pengetahuan dan keyakinannya terhadap ilmu pengetahuan. Maka hadis selanjutnya itu menjelaskan wa inna likulli syai'in imadan wa imadud dini al-fiqh. Karena segala sesuatu itu pasti memiliki tiang,
Dan tiangnya agama itu adalah fikih, yaitu ilmu fikih, pengetahuan di dalam kita beribadah, pengetahuan dalam kita bermuamalah, pengetahuan dalam kita berinteraksi baik kepada Allah dan kepada manusia. Jadi kalau kita lihat musola ini berdiri kokoh karena apa? Karena ada tiangnya. Dan kita beragama itu akan menjadi kokoh karena apa? Karena ilmu pengetahuan agama. Karena ilmu pengetahuan agama itulah maka kita beragama menjadi kokoh, menjadi kuat. Nah, inilah yang membedakan. Jadi walaupun sama-sama kita, walaupun masyarakat kita KTP-nya beragama Islam, akan tetapi dalam mengamalkan ajaran agama itu berbeda-beda, memiliki nilai yang berbeda. Maka yang terbaik yang bagaimana? Kita kembali bahwa kita harus menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam apa? Di dalam kita mendalami agama ini untuk dapat kita amalkan apa yang sudah kita peroleh dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Maka kalau kemarin kita sholatnya masih sholat, mungkin hari ini akan berbeda nilainya. Disebabkan karena apa? Karena kita sudah mempelajari tata cara sholat dengan baik, tata cara sholat dengan sempurna. Maka yang terbaik itu hari ini harus lebih baik dari kemarin. Ya, esok tentu harus lebih baik dari hari ini. Wabil khusus dalam pemahaman agama ini, agar ibadah yang kita lakukan itu terus menerus menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di hadapan manusia sih kita nggak ada beda ya. Mungkin saya jadi imam nih, sholat ya bacaannya sudah benar. Tapi siapa tahu ketika saya jadi imam, mungkin saya sedang berpikir tadi saya naruh kunci di mana gitu lah. Naruh kunci motor di mana? Wah, kunci motor mana belum dicabut lagi. Kuncinya masih gantung di motor, motornya di garasi, garasinya nggak dikunci. Nah, kan makin gak konsentrasi. Siapa yang tahu? Cuman saya dan Allah yang tahu. Jamaah saya gak ada yang tahu tuh. Nah, itu kan artinya hal-hal yang dapat mengurangi kualitas ibadah. Ya, itu secara zahir, secara lahir itu sama semuanya kita. Ya, tapi pada realita kenyataannya itu berbeda-beda. Walaupun bacaan Fatihahnya sama-sama benar, tapi tetap kualitasnya di hadapan Allah itu berbeda. Yang satu bacaannya benar, yang satu bacaannya benar, dan paham tentang makna bacaannya itu lebih baik. Yang satu maknanya, bacaannya benar, maknanya benar, dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari lebih baik lagi. Makanya itulah yang nantinya akan membedakan kualitas ibadah kita di hadapan Allah. Satu lagi, bacaan yang sama-sama benar, tapi yang satu lebih ikhlas. Yang satu lebih ikhlas, yang satu jamaahnya karena terpaksa, karena pengen berkumpul dengan teman-temannya di musola. Maka yang lebih ikhlas ini nilai pahalanya lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sebagai manusia biasa ya, kalau kita berjamaah karena kita ingin berkumpul di musola, kira-kira boleh apa enggak ya seperti itu? Kan manusiawi ya. Wah, saya udah 2 hari nih musola. Saya hari ini harus musola. Wah, saya kemarin udah gak ngaji. Hari ini saya harus ngaji. Kira-kira gimana tuh? Boleh. Boleh ya? Boleh. Ya kan manusiawinya kan seperti itu. Secara manusiawi kita adalah masyarakat yang ingin berkumpul kan dengan sesama kita, berarti manusiawi. Selama niat utamanya karena Allah, tentu berkumpul, tentu ngobrol, bertegur sapa itu pun memiliki nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nanti kalau kita ketemu dengan hadis bahwa mau niat ngajinya karena pengen ketemu ngobrol, karena hanya ingin datang aja, bahkan sampai ada yang
niat karena ingin bertemu dengan rekan bisnis di dalam pengajian, maka nilainya semuanya itu akan mendapatkan pahala yang sama. Keren banget kan? Nanti hadisnya ketemu ada. Jadi hadisnya ketemu bahwa ada seorang yang datang ke masjid, kemudian dia itu sebenarnya ingin berbisnis saja, tidak ingin ngaji, ingin bertemu dengan si A karena ingin membicarakan masalah bisnis. Tapi Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat kebaikannya semua, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh yang lainnya, bahwa tujuannya adalah untuk belajar. Jadi kalau dicari sekarang mungkin adalah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini melanjutkan pembahasan tentang bab sholat, sebagaimana di kitab yang sudah kita pegang semua, yaitu kitab Safinatul Najah. Safinah itu artinya adalah perahu kapal. An-Najah itu artinya keberhasilan, keselamatan. Jadi Safinatul Najah itu kalau diartikan secara bahasanya adalah kapal keselamatan. Siapa orang yang ingin selamat dalam urusan agama, maka naiklah ke kapal keselamatan ini. Artinya pelajarilah kitab Safinatul Najah ini agar kita selamat dalam kehidupan beragama. Di halaman 22 ya. 22. Di halaman 22 kita akan ulang sedikit ya, walaupun tidak tuntas, nanti akan kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Yang penting hari ini kita sudah berusaha untuk melanjutkan. Di halaman 22 di baris yang kedua, faslun bab alladzi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un. Jadi ada kondisi sholat berjamaah, tetapi imamnya itu harus niat menjadi imam. Nah ini maksudnya. Kan kalau kita lagi sholat nih, lagi sholat sendirian, sholatnya sholat zuhur, tiba-tiba dari belakang kita ada yang nepok, ada yang noel gitu, kemudian dia bermakmum kepada kita. Nah ini sholat fardu biasa. Artinya di situ tuh sebagai saya yang lagi sholat itu, mau saya niat menjadi imam atau tidak, maka sholat berjamaahnya sah. Sholat berjamaahnya sah, dihitung sholat berjamaah. Kemudian timbul pertanyaan, nah kalau begitu ngapain dong dia noel saya ya? Kira-kira apa jawabannya nih kalau ada pertanyaan begitu? Ngapain dia noel saya? Toh kalaupun nggak noel saya, sholat berjamaahnya tetap sah. Karena yang wajib berniat itu adalah makmumnya, berniat mengikuti saya, mengikuti imam. Saya nggak wajib untuk niat menjadi imam. Kalau itu ngapain dia noel saya? Maksudnya agar diketahui bahwa lebih yakin saya sedang ada yang menjadikannya menjadi imam. Biar apa? Kalau sholatnya adalah sholat jahar, bacaannya jahar, berarti maghrib, isya dan subuh, maka ketika saya sudah di toilet itu berubahlah bacaannya menjadi jahar. Dari yang tadinya adalah sirri, maka sejak saya di toilet itu bacaan saya lebih dinyalikan, dijalankan. Nah kemudian yang paling diperhatikan itu agar ketika saya sujud dan bangun dari sujud itu, kan posisi yang biasanya nggak dilihat oleh makmumnya, maka saya mengeraskan takbir intikal saya seperti Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidahnya gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbarnya, takbir intikalnya itu bacaannya lebih dinyalikan sehingga si makmum lebih bisa mengikuti pergerakan dan perpindahan imamnya. Maksudnya itu.
Nah sekarang di halaman ini ada sholat berjamaah yang imamnya itu wajib untuk niat menjadi imam. Maka disebutkan alladzi yalzamu fihi niyatul imamah. Jadi sholat-sholat yang mewajibkan imamnya berniat menjadi imam itu arbaun, ada 4 kondisi. Sholat apa saja? Yang pertama adalah al-jumu'atu, sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ini ketika kita sedang sholat Jumat, maka si imamnya itu wajib untuk berniat menjadi imam sholat Jumat. Nah, itu. Kemudian yang keduanya adalah wal mu'adatu, yaitu sholat yang diulang. Yang ketiganya adalah wal manduratu jama'atan, yaitu sholat nada yang dilakukan secara berjamaah. Kemudian yang keempatnya adalah wal mutaqad damatu fil matori, yaitu sholat berjamaah jama' takdim. Maka disebut wal mutaqad damatu, sholat berjamaah jama' takdim fil matori, yaitu dalam kondisi sedang turun hujan yang deras. Jadi 4 sholat berjamaah ini imamnya wajib berniat menjadi imam. Adapun yang tidak disebutkan di sini, maka sholat berjamaahnya imamnya boleh niat menjadi imam atau boleh juga. Sholat tarawih, ya. Sholat tarawih yang mulai mau niat jadi imam atau enggak, bisa ya mendapatkan pahala. Sholat 5 waktu, ya imamnya mau niat atau enggak, insya Allah sholatnya akan, sholat berjamaahnya akan sah. Yang diikuti syarat dan ketentuan-ketentuan. Nah, nanti untuk penjelasannya insya Allah akan kita jelaskan pada hari Minggu yang akan datang. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Dan mari kita tetap istiqomah dalam mempelajari agama ini agar tentu nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat dan terus meningkat. Wallahu a'lam bishawab.